Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anissa Hidayati, dengan NIM 21406241028. Di sini, saya akan melakukan observasi dan reportasi terkait Candi Asu di daerah Sengi. Di sini saya berada di kawasan Candi Asu, di mana letak dari Candi Asu sendiri yaitu berada di Desa Candipos, Kelurahan Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, di mana memang letaknya yang strategis di dekat jalan raya atau dekat jalan yang menghubungkan antara dusun di daerah Sengi dan Candipos. Bagi teman-teman yang belum memiliki rencana untuk berwisata, bisa mengajak teman-teman yang lain dan juga keluarga untuk berwisata ke Candi Asu, di mana memang tidak ada dan tidak dipungut biaya masuk di Candi Asu sendiri. Jadi bisa dikatakan masuk ke candi ini gratis tanpa biaya. Sejarah dari Candi Asu sendiri, di mana candi ini merupakan candi dari periode Jawa Tengah yang bercorak agama Hindu. Bisa dilihat dari candi yang memang memiliki ciri-ciri yaitu candi Hindu pada umumnya. Candi Asu sendiri merupakan candi dari peninggalan kerajaan Mataram kuno, di mana dibangun pada masa Rakai Kaiwangi Dyah Lokapala, yaitu dibuktikan dengan prasasti Sri Manggala II, Karambitan I dan Karambitan II yang berangka 880 Masehi atau sekitar abad ke-9. Sejarah Candi Asu, kenapa bisa dipanggil Candi Asu? Karena memang rakyat sekitar percaya bahwa Candi Asu memiliki arca nandi yang bentuknya sudah aus atau sudah nampak tidak terlihat pada masa itu. Dan rakyat percaya bahwa arca nandi tersebut berbentuk seperti anjing, di mana anjing dalam bahasa Jawa disebut dengan asu. Baik, di sini saya bersama dengan Pak Jumat. Sebelum itu, izin untuk menyatakan beberapa pertanyaan dan mohon jawaban dari Bapak. Yang pertama terkait dari sejarah Candi Asu ini sendiri. Kalau sejarah Candi Asu adalah sebagai sebetulnya ada dua versi. Yang pertama itu karena dulu ada patung nandi kecil dan aus, dikira oleh masyarakat itu anjing, maka dinamakan Candi Asu. Tapi yang sebetulnya Candi Asu itu dari kata aswa, itu adalah tempat peristirahatan atau ngaso. Jadi sebenarnya namanya Candi Asu, yang betul itu Candi Asu. Lalu kalau di sini kan ada 3 candi atau yang dinamakan kompleks Candi Sengi, ada 3 candi, yaitu Candi Asu sendiri, Candi Pendem dan Candi Lumbung. Kalau Candi Pendem itu nama aslinya adalah Candi Pertimah atau Candi Bumi. Kalau Candi Lumbung itu nama asli adalah nama Candi Sri. Candi Sri adalah sebagai, kalau orang Jawa itu didewakan seperti untuk makanan atau padi, maka di Candi Lumbung itu sebagai tempat upacara zaman dulu untuk memetik padi atau bahan
semua dari tanaman itu untuk pertama kali adalah ditempatkan di candi seperti itu. Bukan lumbung sendiri sebagai tempat untuk menyimpan padi. Dan itu asli namanya Candi Sri. Sri itu adalah dewa makanan yang kalau orang-orang Jawa kan seperti itu, Dewi Sri kan seperti itu. Dan itu sebagai untuk simbol bahan makanan itu atau simbol padi, kemakmuran. Kalau Candi Pendem itu Candi Pertima atau Candi Bumi. Candi Bumi adalah dulu waktu mau menggarap sawah itu dia minta kepada Tuhan Yang Maha Esa di Candi Pendem supaya diberi keselamatan, kemakmuran dan panennya yang berlimpah seperti itu. Dan di Candi Aso sendiri sebagai tempat peristirahatan. Tempat istirahat sebagai istirahat yang waktu penanaman padi antara menggarap sawah dan panen itu kan ada peristirahatan untuk itu untuk menggarap atau ngopeni makan hasil tanaman dari sawah itu di sini untuk pemujaan seperti itu. Untuk yang kedua, manfaat dari Candi Aso sendiri dalam kajian wisata dan budaya itu seperti apa? Kalau sebagai kajian wisata, karena sebetulnya nama Candi Aso karena antik kemungkinan ya. Nah, makanya dari orang-orang yang mau melihat itu karena sudah dengan namanya itu sudah kok Candi Aso kan, penasaran dengan namanya itu sendiri. Dan ya kadang-kadang banyak, kadang-kadang juga kosong biasa seperti untuk ya itu sebagai, kalau Candi Aso ada sebagai tempat peristirahatan. Untuk yang satunya sebagai daya tarik wisata, Bapak. Untuk daya tarik wisata itu di sini kan karena sekarang kan ada pemindahan candi. Itu untuk kemungkinan untuk yang Candi Lumbung itu mau dibuat untuk wisata kemungkinan dari desa. Kalau dari pemerintah BPK wilayah 10 atau yang kemarin itu sebagai BPCB itu cuma bisa mengembangkan atau mengamankan situs-situs yang ada dan merawat, seperti kalau di sini yang disebut saya untuk merawat di Candi Pendem, dan untuk di Candi Aso sendiri atau Candi Aso itu Mas Wahyu Setianto, dan untuk yang Candi Lumbung itu Mas Nurdiono. Setiap satu lokasi ada satu juru pelihara yang memelihara, membersihkan atau mengamankan juga, dan memelihara untuk bangunan candi dari lumut atau dari sampah-sampah organik ataupun non organik. Untuk koleksi yang terdapat di candi itu sendiri apa ya Pak, di Candi Aso? Untuk koleksi ada relief. Di sini ada relief. Kalau di Candi Aso itu reliefnya adalah bunga teratai itu yang besar. Tapi untuk yang kecil di atas itu ada simbol burung. Simbol burung itu kalau orang-orang yang religi atau kepercayaan ataupun orang-orang yang mencari ilmu itu bahwa di sini itu menggambarkan bahwa ada burung nuri atau burung beo. Burung beo itu menggambarkan bahwa misalnya dari pendiri agama dulu sampai sekarang burung beo itu kan menirukan omongan orang dan tidak dikurangi ataupun ditambahi, kan seperti itu. Bahwa untuk agama itu kalau ada misalnya dari kalau orang Islam ya dari kiai atau ulama disampaikan kepada muridnya itu tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Tata tertib bagi setiap pengunjung tuh di sini seperti apa ya? Untuk tata tertib kita fleksibel, yang penting tidak mengotori lingkungan itu dan menjaga keamanan sendiri. Untuk harapan Bapak sendiri untuk Candi Aso ini sendiri seperti apa? Untuk harapan saya dari semua komplek di Candi Seni ataupun di semua peninggalan sejarah purbakala itu, kalau saya
untuk masyarakat mengetahui dengan sejarahnya, supaya kita tidak terlupa dengan budaya-budaya yang dari luar. Nah, karena kita sudah mempunyai budaya yang sangat tinggi nilainya, antara sopan santun, kedisiplinan juga ada di situ. Terima kasih Bapak atas wawancaranya hari ini.